kalau pemahaman kita sudah sampai bahwa ternyata kita itu yang sesuai dengan teksnya menyembah roh dan kebenaran, dan pemahaman kita sudah sampai seperti inilah, bahwa ternyata gereja itu adalah komunitas yang tanpa ritual, tanpa lambang-lambang. Pertanyaannya, apakah kita masih perlu, Pak, untuk ke gereja tradisi, atau bagaimana mengaplikasikan 7 hari engkau lamanya bekerja, 1 hari buat hari Sabat lah. Bagaimana korelasinya begitu, Pak? Jadi begini, hari Sabat itu dibuat untuk kita, bukan kita dibuat ngikutin hari Sabat. Mengapa kita perlu Sabat? Kita perlu libur kan, perlu tenang. Nah, di Sabat itu kita tenangkan diri, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kita baca Alkitab yang banyak, kita tetap diem, tenangkan daging kita, tenangkan pikiran kita. Kita perlu supaya kita jangan sibuk. Banyak orang overheating loh, burning ya, overburning ya. Karena apa? Dia nggak punya Sabat dalam hidupnya. Anda harus pilih satu Sabat. Sabat itu bukan harus Senin, Selasa, Rabu, enggak. 1 hari untuk Sabat. Kita sudah tidak lagi memelihara hari-hari ya. Enggak. Kita harus ngerti pelajaran di Perjanjian Lama tentang hari-hari, tetapi bukan untuk kita pelihara. Tetapi Sabat itu memang penting. 1 hari untuk Sabat. Untuk kita menenangkan diri, cari Tuhan. Duduk, baca Alkitab, tenangkan pikiran, istirahat, ya. Karena kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan keluarga, kita sibuk dengan masalah, kita lupa Sabat, tenang. Nanti pikiran kita jadi lebih tokcer. Itu sebuah psikologis yang sangat masuk akal sekali, Sabat itu. Jadi Sabat itu penting, tapi bukan Sabat harus 1, bukan ya, tapi 1 hari. Kita selama 7 hari, kita 1 hari. Nah, di dalam pertanian itu juga sama ya. Di Imamat itu dituliskan setiap 7 tahun, 1 tahun itu harus didiamkan, nggak boleh ditanemin. Nah, setiap 49 tahun, 7 kali 7, maka tahun ke-7 itu selama 7 tahun nggak boleh ditanemin. Kenapa? Untuk mematikan siklus penyakit tanaman dan hama. Itu wajar sekali, logika sekali. Itu kalau di dalam natural farming, di dalam sustainable farming itu dipakai ya. Di Jawa dulu dipakai sistem bero namanya, diberakan. Jadi setiap berapa kali 4 tahun kalau nggak salah ya, itu nanti setahun nggak boleh tanam itu mereka. Diberakan supaya mati, hama penyakit tanamannya mati. Dulu di Jawa juga ngelakukan itu ya. Sekarang udah enggak, hajar terus sekarang. Nah, itulah termasuk virus corona ini adalah akibat ketamakan manusia. Karena hajar terus, nggak ada Sabatnya. Itu ya, itu secara logika. Jadi tentukanlah hari Sabat buat diri kita sendiri. Mau hari Senin, mau hari Minggu, mau hari apa, terserah. Seminggu 1 kali untuk Sabat. Untuk hari kita tenang, duduk sama Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita minta roh kita sama roh Tuhan itu betul. Untuk frekuensinya itu yang selamat dari Senin, dari 6 hari yang sebelumnya itu frekuensinya itu rohnya itu nggak nyampe itu loh. Bayang, ini sorry, itu ilustrasi ya. Saya pernah dapat penglihatan waktu saya dalam masa-masa saya lagi ruwet gitu ya. Saya dapat penglihatan, saya itu seperti sedang kontak sama Tuhan pakai radio, tapi berbet-berbet gitu loh.
Ingat nggak kalau radio AM, radio FM itu kan suka kalau kita sudah lewat kota kan, nah seperti gitu. Jadi frekuensi roh ini kan sebuah frekuensi kan, sebuah gelombang kan, roh ini kan, sesuatu yang spiritual ini kita harus frekuensi harus sama dengan Tuhan, frekuensi kita. Itulah sebabnya Anda ketika coba Tuhan, kok di mana Tuhan, kita nggak dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena frekuensinya nggak nyampe. Kenapa kita nggak rajin tunkan itu? Ini ilustrasi balik lagi ya, itu bukan tunnya dari mana, enggak. Makanya Tuhan sering suruh kita untuk selalu melakukan sabat untuk hari supaya kita tenang, ya, hari kita fokus kepada Tuhan, ya kan, menguduskan hari Sabat. Di samping kita ada hari lain buat keluarga. Nah itu luar biasa sekali kalau kita itu nanti di kelas apostolik itu nanti kita belajar itu tentang Sabat. Terus satu lagi Pak, apakah Ya. masih perlu ikut gereja tradisi? Kita kan sudah tahu nih kebenarannya. Sudah enggak. Oh. Tetapi pertanyaannya. Walau kita dibilang sesat nanti Pak gitu. Iya, yang bilang sesat kan dia, suka-suka dia kan. Iya. Tetapi dari buahnya nanti orang akan menilai kita, pengajaran kita, marturia, diakonia, bagaimana kita menginjil. Tetapi salah nggak kalau kita masuk ke gereja-gereja besar? Nggak salah. Orang asik kok, musiknya enak, AC-nya enak. Tetapi dalam masa corona ini memang Tuhan ngajari kita luar biasa. Masa corona ini mengajarkan kepada kita ngelihat ternyata kita nggak perlu pergi ke gedung-gedung gereja. Dengan begini aja udah jadi gereja nih kita nih. Amin. Gitu kan. Kita juga belajar kan, di sini kan belajar sama-sama firman Tuhan. Itu. Haleluya Bang Sanggar. Pertanyaannya memang sangat ini sekali ya, sangat natural sekali. Yang itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari memang. Terima kasih Pak. Luar biasa ini.